tak terasa kita bakal langsung saja menyaksikan game ronde pertama. Let's go. Ya, dan kita sebenarnya di sini ada hal yang menarik lainnya selain ada Clever Girls yang tadi udah mention gimana mereka bakalan bertanding di final grup B, tapi di sini juga ada satu nama tim yang kita mungkin udah gak asing lagi dari Free Fire Master League, yaitu Boss Esports. Dan personilnya itu bener-bener emang Boss Esports yang kemarin bertanding di Free Fire Master League. Masih ada Boss berubah, Nana, ya? Boss Demigod, ada Boss Kojak, Cupai, dan Aimfoy. Yes, kita bakal lihat pertandingan nampaknya di early game di mana udah ada suara-suara tembakan di arah Sentosa. Sudah mulai melihat Gerald di sana cukup sekarat, bakal coba tembak dulu sedikit ke arah depan. Reza masih bisa decoy dulu ke arah belakang di mana Krabby ternyata terculik kawan dari seorang TP. Gerald udah nggak bisa ketolong lagi gua rasa karena sudah tumbang juga pada akhirnya. Rizal berhasil mengamankan 1 poin kill di sana. Sementara itu Gerald juga cukup sekarat. Oke, masih bisa menggunakan medical kitnya dulu untuk sementara waktu. Dan sekarang posisinya 4 lawan 3. Tapi satu orang dari tim 10 melakukan spread out yang cukup jauh sehingga sekarang 3 lawan 3. Bener banget, ini cukup menarik ya. Padahal mereka sendiri udah menang jumlah tapi satu malah scout ke belakang dan Yap, bakal coba diterusin dulu sedikit. Suara tembakan pun terjadi. Global juga udah dipasang. Masih bisa decoy dulu. Bakal coba langsung di jump shot dari arah belakang Wario. Masih bisa berhasil dapatkan satu orang. Gerald pun udah terkenal. Dan inilah dia upaya yang ternyata malah menjadi pisau 2 peluru untuk tim 10 di sini. bener banget untuknya FDTM. Dia itu langsung lari ke arah atas sehingga timnya itu nggak tusun di ronde pertama ini ya. Yes, dan kita lihat juga udah ada Vic di sini. Vic Nankatsu ya. Ah ini nih tim Nankatsu ya. Oke, mungkin dia- maju Nankatsu. Oke, ada 3 orang supporter yang selalu setia itu ya harusnya. Iya, yang kita bakal jadi supporter setiap Kita kali mungkin itu. maju Nankatsu tapi mungkin gue kenapa supporter majunya ke malas. arah mundur? Iya, Oke, bener nggak apa-apa. Karena masih fase early game juga, mungkin mereka bakal melakukan sesi looting dulu, ya kan? Bener banget, ini adalah hal yang paling bagus kalau menurut gua. Looting, persiapin diri lu sebagus mungkin ya untuk fight di late game. Kita lihat nih orang baru punya armor 3, gak ada medkit, Yes, gak ada apapun ya dan kan. format yang baru ini yang baru diterapin di mana no gun skin stat. Ya. Ini membuat gua melihat akhirnya ada lagi orang yang pakai skin scar, skin ranked. Skin ranked ya? Ya ini skin ranked yang Oh. bisa lu beli dengan ranked point lu. Oke, karena memang lu mau pakai skin apapun gak bakal ngaruh statnya ya. Iya, jadi mendingan adu bagus-bagusan fashion aja. Yoi, bener banget. Karena kadang fashion juga bisa menambah semangat lu juga gitu kan. Kadang juga itu bisa membuat perhatian musuh lu itu terpana sesaat. Oh. Jadi lu bisa menang adu tembakan. Oh iya, karena kayak musuhnya, keren banget. Keren banget ya kan, 1 peluru, 2 peluru udah masuk kalah. Benar, walaupun memang kita ingat sekarang udah nggak terlalu efektif gitu. Apalagi kalau perang jarak jauh ya kan. Kita ingat sekarang vest dan juga helm bakalan lebih kuat harusnya. Karena bakal ada tambahan damage dari masing-masing senjata gitu. Benar. Dan ini kalau misalkan lu skill karakter kayak Hayato bakalan kepake banget di sini yang bisa ngasih armor penetration. Yes. Untuk setidaknya ngimbangin damage ketika efek-efek skin ini dulu masih ada. Iya, dan yang menariknya lagi kalau gue lihat situasi yang no gun skin stat kayak gini, orang-orang yang make shotgun 2 peluru itu bakal dapat advantage kalau seandainya dia pakai skillnya Caroline sama skillnya Joseph. Karena ini Joseph nih mengconvert damage yang masuk menjadi movement speed. Itu waktu yang cukup banget ketika lu menjadi lincah untuk melakukan reload senjata 2 peluru lu. Gitu kan. jadi semakin lu merasa sakit semakin lu lincah. Semakin lu lincah dan itu spare waktu yang emang lu perlukan ketika lu lagi reload shotgun. Dimana kita tahu biasanya reload shotgun nih benar-benar buying time banget, Pak. Benar. Apalagi kita akan melihat pertempuran sepertinya. Oke, kita bakal lihat inilah dia ada Clever Girls. Dimana di sini ada Elea dan juga satu tim yang ada di depan yaitu XTD Kejam. Iya. Sudah bersiap setup position masing-masing 3-1 lagi-lagi ditunjukkan, tapi kali ini para dewi-dewi dari Clever Girl akan menunjukkan konsistensinya mereka mencoba melakukan pergerakan yang cenderung rapat ya Pak ya. Bener banget. Ini kita akan melihat mana yang lebih kejam ya, XTD atau Clever Girls ya. Oh, tapi ternyata akhirnya terculik juga di sana FTD TM, ya kan?
Bener banget, dan ini akhirnya bikin tim tadi tereliminasi di awal-awal ya. 11 tim dan 44 orang yang masih hidup. Yes. Lexus Hoshi. Sayang sekali Berhasil. di sana Wong Kito Galo harus ditumbangkan, dan kalau gua nggak Ya, salah Wong Kito ingat Galo, juga sorry. TPG Real masih merupakan salah satu anggota dari The Pillars juga Pak ya. Bener banget. Bersama Azura dan kawan-kawan KitKat gitu kan. Ini dia masih bisa memantau, masih melakukan mode defensif satu sama lain, kayak nggak mau ambil resiko terlalu banyak ya Pak ya. Ya, dan ini sepertinya pilihan yang cukup bagus. Maksud gue kayak ngeliat gimana Clever Girl sendiri mungkin ngerasa bahwa mereka akan sulit untuk memenangkan pertempuran. Gue selalu singgung hal ini. Kalau lu gak berasa yakin untuk menang, mendingan lu menghindar, apalagi masih ada 11 tim, masih besar zonanya. Yes, karena yang emang paling penting itu inti dari setiap moving lu adalah belief. Yakin. Yakin. Kalau lu udah nggak yakin nih, moving lu udah pasti acak-acakan. Benar. Padahal terlihat sekarang mereka malah mendapatkan advantage di mana mereka bisa coba firing ke arah belakang, dan sekarang fight-nya lebih fair enough Pak. Bener banget, dan kalau lu lihat sekarang akhirnya Clever Girl sendiri nemuin tempat yang lebih bagus untuk pertahanan mereka ketika mereka coba untuk nembakin ke arah XTD kejam. Yes, that's why they called themselves Clever Girls. Clever Girls. Luar biasa sekali. Bener-bener. Clever Girl. Ini benar-benar satu movement yang menurut gue bisa menginspire survivor cewek juga gak sih? Ya, dan yang ditambahnya lagi adalah pergerakan mereka ini benar-benar cerdas, dalam artian ini ada di pinggir zona. Yes. Sedangkan Clever Girls bergerak lebih ke dalam map maksud gua. Yes. Dan kalau misalkan zonanya kemungkinan besar berarah ke dalam map, mereka akan nunggu nanti XTD kejam. Sudah pasti ada XTD kejam bakalan melakukan rotasi melewati tempat Clever Girls berada, kecuali XTD kejamnya melakukan perputaran rotasinya, sehingga mereka nggak bakal lewatin rute itu. Benar banget. Jadi setidaknya dalam satu langkah tadi, menurut gue Clever Girls udah selangkah lebih maju dan Yes. lebih mempersiapkan kemungkinan kedepannya kemana zona itu akan bergerak. Alright, selangkah lebih matang juga tentunya. Dan kita lihat inilah dia Ini bos dia e-sport nih. setelah kemarin harus gagal di playoff. Apakah kali ini mereka bakal merebut kembali slot untuk masuk ke babak play-in, di mana sudah ada Kojek juga yang bersiap memantau. Sepertinya sedikit curiga di bawah terdengar stepping tentunya. Dan ini bakal jadi statement tersendiri tentang tim yang ada di FML dan turnamen dari FFM itu sendiri. Dan maksud gue kayak, apakah mereka akan nunjukin kelas permainan profesional mereka ngelawan tim yang ada dari Open Qualifier? Yes, dan kalau sampai ini bos e-sport berhasil, menurut gue ini bakal jadi storyline yang cukup inspiring juga Pak ya. Ya. Kayak kurang lebih kayak ini ya, Blackboard Capital ya kan. Bener Yang banget. lolos dari loser bracket terus naik terus tiba-tiba di grand final FFVM. Yes. Gokil banget. Wah. Dan kita lihat juga sekarang masih ditahan dulu sama bos e-sport untuk sementara waktu, karena memang unnecessary firing itu memang sangat tidak perlu ya Pak ya. Iya, dan ditambah lagi di map tadi kita ngelihat ada tim nomor 2 di arah belakang dari tim nomor 11 ini, dan mungkin pergerakan ini yang sempat ditangkap juga oleh bos, kayak kenapa kita yang mulai kalau misalkan mereka nantinya bisa ada dalam keadaan terjepit. Jadi mungkin inilah yang ditunggu oleh bos. Selain itu juga menurut gua satu hal yang cukup penting di Free Fire adalah ketika lu masih ada di zona pertama, Yes. jangan terlalu banyak bergerak kalau misalkan lu udah punya looting yang memadai, karena That's it. itu akan lebih efektif untuk lu nantinya mutusin ngikutin zonanya mau lewat mana. Alright, jadi kayak lu udah punya perbekalan, dan perbekalan itu nggak bakal hilang kemakan waktu yang terus berjalan untuk masuk di zona berikutnya. Benar, apalagi kalau misalnya lu udah nguasain situasi tempat lu ada sekarang di zona itu ya kan, jadi lu nggak terlalu banyak buang resource untuk hasil yang lu belum tahu. Zonanya masih bakal ada di Bima Sakti, that's Yes. it. Karena gue masih selalu percaya zona berikutnya ketika ada Danger Zone masih bakal meliputi zona selanjutnya. Dan satu hal lagi yang kita perhatiin tadi antara Clever Girl dan juga XTD, gimana mereka masih ternyata jadi satu palang pintu bagi XTD untuk masuk ke dalam zona kalau misalnya kita lihat Waduh, di ini map tadi ya. nih XTD nanti kalau seandainya mendekat ke arah Clever Girl-nya mungkinnya bisa bilang kepiting dicabit ke lubang batu. Karena kan palang pintu dong. Palang pintu kan identik dengan pantun-pantunnya kan ketika Palang pintu untuk nikahan biasanya. Oh, gitu. Seperti itu, Pak. kepiting apa tadi? Dicapit ke lubang batu. Lanjut tuh Kepiting. biasanya pantunnya tuh, Pak.
kepiting dicabit ke lubang batu. Yoi. Sisanya cari sendirilah di sisanya nih, kondangan-kondangan mungkin kalian terdekat. bisa ini ya, bisa tulis di komen ya kan sisanya atau mention ke IG-nya Ajis Fan. Kayak itu inside joke gue yang terlalu berlebihan. Dan kita lihat mungkin sekarang udah ada rotasi lagi Bener ke banget. arah daerah tengah map, di mana juga mulai didekati dan wow, kita sudah melihat ada lingkaran hijau yang ternyata sudah digunakan atau info box tadi dan masih meliputi daerah Bima Sakti. Menarik banget. Bener banget ya, ini kita lihat ada tim Mantap Kali X ya kan yang udah ada di sekitar Bima Sakti juga, masih Yes. dibayang-bayangi dengan tim nomor 9 dan ini tadi lingkaran hijau yang lo maksud Yap. ya kan, dan ini adalah tim GBU. Kita Yes, lihat God apakah bless you. Dan Rafael juga di sana melihat adanya sosok satu orang yang menggunakan glualnya untuk melakukan pertahanan diri. Di arah tower pun juga terlihat sama jelasnya. Bener Walaupun sedikit tertutup oleh pohon ya. Ya, dan di sini kalau menurut gua tim GBU sendiri bisa ngasih pressure terus-terusan ke arah tim nomor 3, dalam artian mereka butuh untuk masuk ke dalam zona yang sekarang lagi dijaga sama tim GBU. Yes. Di rumah L. Mengingat apalagi tim nomor 3 nih udah nggak ada di dalam zona. Iya, tapi satu pergerakan yang menurut gue cukup pintar, mereka ngumpanin satu orang dan yang tiganya muter. Oh, such a good movement. Tapi Such a good movement. nggak cukup good juga kalau seandainya mereka overstay di sana. Iya, dan kita lihat sekarang gimana bos yang tadi masih bersih tegang dengan tim nomor 11 disamperin juga sama Mantap Kali X. Mantap kali X, di mana Mantap kali X juga sempat melahirkan pro player kayak sebut aja dia adalah Tayo yang sekarang di Onyx ya kan. Ya, Dia adalah dulunya member dari Mantap Kali, so gua harap juga Mantap Kali bisa menjadi regenerasi untuk pro player selanjutnya, di mana Kojak juga merasakan frag grenade Boom. yang sangat menyakitkan dari arah Mantap Kali. That's it, Kojak. Kojak sudah merasakan ledakan-ledakan dari Mantap Kali, langsung coba di pressure begitu aja. Serangan bertubi-tubi langsung coba dilampiaskan dari Ngana dan juga Aimfoy di arah atas, sementara Kojak udah gak bisa ketolong lagi bersama Cupa yang terkenal dan tersisa 2 orang di sini dari bos. Ngana bakal coba langsung diajar. Masih coba di begitu ya, tapi Ngana harus jatuh juga, tersisa Aimfoy. Harapan dari bos esports di game ronde pertama, akankah seorang Aimfoy. ternyata Aimfoy-nya yang malah masih berhasil menyelamatkan kawan-kawannya. Aimfoy save the day kali ini. Iya bener banget. Gimana lu lihat aksi Aimfoy dan juga Ngana yang tadinya berhasil ngeredam laju dari para pemain Mantap Kali X ya, Wow. di dalam rumah L. Wah, ini satu pembuktian di mana Aimfoy ini bener-bener improvementnya kelihatan banget Pak. Bahkan dari Master League beberapa match terakhir. Gila. Ya, ini kita harus ingat juga di match 9 Master League day kedua kalau gue gak salah, dia dalam satu game doang berhasil dapetin total 13 kill ya. Gokil banget. Menyentuh angka keramat dari Mister 13 ya. Dan nggak sampai situ aja. Bos esports pun sudah terpantau oleh satu tim yang ada di depannya, yaitu Yes. God Bless You. Dimana sekarang tanpa sadar Bima Sakti juga masih meliputi danger zone, yang artinya kemungkinan Bos esports masih akan mendapatkan zona berikutnya. Ya, dan ini kita bisa lihat gimana pertahanan dari tim sekelas Bos Esport yang pernah bermain di Master League. Mereka Yes. tadi emang berhasil dimajuin sama Mantap Kali X, namun mereka masih bisa bertahan. Dan gak ada yang mati, sekalipun 2 kenok. Yes, dan itu sebenarnya benar-benar tricky banget untuk si seorang Aimfoy ya. Kalau seandainya Aimfoy gagal, Bos esports jatuhnya tumbang di posisi ke-11. Bener banget. Dan itu benar-benar fatal menurut gue untuk di ronde pertama kali ini. Dan jangan lupa juga kontribusi dari Ngana yang tadi berhasil ngebunuh 2 orang dari Yes, Mantap itu Kali dia. X. Mantap juga seorang Ngana, dimana sekarang kalau kita perhatikan masih akan menuju ke arah tim Davi dan kawan-kawan, dimana udah mulai jalan juga zonanya. Sudah ada orang yang terkenal dan di arah sebelah kanan di sana terlihat, tapi akan diabaikan terlebih dahulu karena Rizal juga akan lebih notice ke arah zona berikutnya. Sudah terpantau juga di sini Alam dari Servus juga melihat adanya kesempatan untuk menembak ke arah depan dan langsung coba dihabisi begitu aja oleh Jelson. Ngana ternyata terkenal dan gitu aja, dan yes, Gafurji juga berhasil mendapatkan 1 orang. Bener banget, dan ini GBU 1 orang di knock. Dan ini tadi adalah tim Lexus Hoshi yang di awal-awal berhasil dapetin 3 kill ya, yang Yes. bikin satu tim tadi kusun Oh, duluan. dan kita lihat Sat juga berhasil mendapatkan 1 di sini dari Seven House First. Harus tumbang gitu ya, dan Rafael juga harus tumbangan oleh Seven House First. Sementara Kagura, Bini atau cem-ceman dari Babang Hayabusa di sini berhasil memakan korban jiwa juga pada akhirnya dari Craver Girl.
Ya, kalau kita lihat di sini zonanya udah mulai mengecil, 10 tim masih tersisa 37 yang hidup. Lo lihat di minimap di sebelah kiri atas, bener-bener sempit banget. Ini tim 1, 2, 3, 5 tim ya bisa bakalan clash, saling clash berbarengan ya. Yap, dan yang paling fatal lagi mereka udah nggak ada waktu untuk closing event untuk melakukan medkit atau reviving. Iya, dan ini adalah satu hal yang menarik dimana tadinya kalau misalnya kita lihat posisi Clever Girl itu cukup menguntungkan, akhirnya dia masuk ke dalam clash yang ramai ini dan XTD Kejam yang gak tahu ada di mana sepertinya masih ada di posisi yang lebih menguntungkan dari Clever Girl sekarang. Alright, dan kalau kita lihat juga sekarang sudah ada QX Valet di sana yang harus tumbang dari Queen's Gunnery yang nggak bisa berbuat banyak lagi. Zona bakal berjalan begitu aja. Showtime sudah mulai berjalan di mana Alam lagi-lagi memakan korban di sana. Seven House First juga bakal tumbang begitu saja. Satu membernya Jalson lagi-lagi memakan korban dengan M60-nya. Bakal dapat ditembak. Sudah terlihat sangat jelas. Davi G juga masih memasang duel untuk pertahanan diri. Reza juga berhasil mendapatkan satu, tapi Kojek juga berhasil mendapatkan 1-2 orang di sana dengan Scar-nya. Di sisi lain sudah ada Kisugi juga berhasil mendapatkan Legendary RX di sana. Sementara itu Radioactive Indo finally harus tumbang juga. Masih gak bertembak dulu Davi juga terkenal dan Cupai Ngana di sana juga bakal melakukan play-nya dengan saat baik. Ngana lagi-lagi dengan XM8-nya. 7 tim tersisa, 20 orang juga tersisa untuk survive dan Marisa berhasil mendapatkan 1-0 dari Vic dan Lexus Hoshi harus tumbang finally hari ini. Dan kita lihat Boss Esports di bawah di rumah sabun masih survive di dalam dan 4 orang lengkap. Wow, tersisa 6 tim. Kita lihat zonanya sendiri bakalan sulit banget kalau misalkan Boss Esports mau ke dalam karena ada 2 tim yang bakal ngalangin jalan dia dalam posisi yang berdekatan. Tapi yang luar biasa, Boss Esports dapetin 8 kill, belum mati sekalipun. Pembacaan dan cara bertahan di dalam satu area yang sangat bagus kalau menurut gua dari Boss Esports. Yes, Aimfoy harus cepat untuk ditolong karena kalau lu perhatiin sekarang zona juga udah bakal berjalan. So Boss Esports harus do something. Karena di depannya udah ada 2 tim sekaligus, ada God Bless You dan juga Servus Team. Dimana sekarang langsung diras begitu aja. Duel juga udah dipasang untuk membuka jalan, tapi bakal dijatuhin begitu yang Ngana dan juga Aimfoy dari Servus. Alam Marisa juga berhasil dapetin Aimfoy Ngana. Juga bakal jatuh begitu ya. Sedikit lagi finally Boss Esports juga bakal tumbang di tangan Servus Team. Sementara di saat yang sama udah ada God Bless You di sana berhasil membegal keadaan dari arah Servus. Di mana Jelson juga udah masang luar tapi bakal langsung diras sedikit lagi. Alan juga finally udah ditumbangkan begitu ya. XTD Kejam masih kelihatan di sana ada Kiwil dari God Bless You yang nggak bisa berbuat banyak. Yuga dari Vic juga berhasil selamat ternyata menjadi lone survivor tapi masih ada Sach yang mendapatkan Yuga and finally this is Buya for Servus Team. Wow, terlalu cepat menurut gua untuk zona yang masih ternyata baru berjalan. Bener banget ya, kalau misalnya tadi kita lihat ketika Boss Esports masih hidup, kita ingat gimana masih ada 6 tim kalau nggak salah yang memperebutkan satu zona yang sebenarnya di dalam zona itu sendiri itu nggak ada lawan.